Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari grup Guardian of PSTI. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard Seman 2 Surabaya untuk grup Guardian of PSTI yang beranggotakan Akmal Rasyadan, NRP 26, Audrey Aurelia, saya sendiri NRP 147, Adika Arya, NRP 94, Elsa Syafira, NRP 145, dan Hanif Prasetyo, NRP 136. Jadi ini merupakan base kelompok kami. Di sini terdapat 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif finansial, di mana strategic objectives-nya itu adalah menambah revenue. Di sini kami menggunakan 2 indikator sebagai KPI kami. Yang pertama adalah pembayaran SPP, di mana targetnya itu adalah peningkatan siswa yang membayar SPP tepat waktu sebesar 25%. Dan di sini kami membuat proyek inisiatifnya adalah memberikan denda bagi yang telat bayar dalam kurun waktu 1 bulan. Lalu untuk KPI yang kedua adalah biaya dana usaha OSIS, di mana targetnya itu adalah peningkatan jumlah dana usaha OSIS sebesar 20% dengan inisiatif mengadakan program kerja yang menghasilkan dana seperti event fundraising. Lalu untuk strategic objectives kedua adalah mengurangi biaya operasional, di mana KPI-nya di sini adalah biaya listrik dan bangunan, dengan target yaitu penggunaan biaya tidak lebih dari 700 juta per tahun, dan inisiatif proyeknya adalah meminimalisir penggunaan barang elektronik yang tidak terpakai. Lalu untuk perspektif kedua, yaitu perspektif customer, di sini terdapat 2 strategic objectives. Yang pertama adalah peningkatan kepuasan pembelajaran dengan KPI indeks kepuasan siswa, di mana targetnya itu meningkat 5% per tahunnya. Di sini kami membuat inisiatif proyeknya adalah peningkatan kualitas belajar mengajar. Lalu untuk strategic objectives peningkatan kualitas belajar, KPI-nya adalah nilai siswa dan juga prestasi akademik, di mana untuk nilai siswa ini kami memiliki target yaitu peningkatan rata-rata nilai UN 5% setiap tahunnya, dan juga proyek inisiatifnya adalah mengikuti kurikulum dengan ketercapaian total 100%. Lalu untuk prestasi akademik sendiri, targetnya itu adalah peningkatan 1 prestasi olimpiade tiap tahunnya dengan inisiatif mengadakan ekstrakurikuler khusus pelatihan olimpiade. Lalu untuk perspektif yang ketiga adalah internal proses. Di sini juga terdapat 2 strategic objectives, di mana untuk yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar yang holistik dengan KPI akreditasi sekolah. Di sini targetnya adalah mempertahankan akreditasi A tiap tahunnya dengan proyek inisiatif yaitu mengikuti kurikulum pemerintah dengan baik dan merekrut sumber daya pengajar yang mumpuni. Lalu untuk strategic objectives yang kedua adalah kalender akademik yang terjadwal, di mana untuk KPI-nya itu adalah jadwal ujian dengan target hari ujian tidak sesuai jadwal itu maksimal 1 mata pelajaran dengan proyek inisiatif yaitu menyusun kalender akademik dengan evaluasi hari libur dan tanggal merah. Lalu untuk KPI kedua adalah pergantian kepengurusan OSIS dengan target pergantian kepengurusan dilakukan maksimal 2 bulan sebelum jadwal kepengurusan selanjutnya. Lalu untuk proyek inisiatifnya adalah menyusun timeline OSIS sejak awal kepengurusan. Lalu ada perspektif terakhir, yaitu learning and growth, di mana strategic objectives yang pertama itu adalah peningkatan kualitas sistem informasi dan IT sekolah. Lalu untuk KPI-nya adalah pertama situs sekolah, di mana targetnya itu setiap informasi, prestasi, dan juga kontak sekolah dapat ditemukan pada situs sekolah tersebut dengan proyek inisiatif yaitu melakukan pembaruan situs setiap bulannya. Lalu untuk KPI yang kedua, kami meninjau classroom sekolah, di mana targetnya itu setiap modul yang diberikan dapat diakses siswa melalui classroom. Lalu untuk inisiatifnya adalah mengunggah setiap kebutuhan siswa di dalam classroom Sekolah Seman 2 Surabaya. Lalu untuk strategic objectives yang kedua adalah peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Untuk KPI-nya adalah kualitas sarana fasilitas, yaitu dengan target hasil quality control 100% memenuhi standar dengan target dan juga inisiatif yaitu pengecekan dan perbaikan kualitas fasilitas setiap tahunnya. Lalu untuk KPI kedua ada infrastruktur belajar dengan target penambahan infrastruktur IT minimal 1% tiap tahunnya dengan proyek inisiatif yaitu mengevaluasi kekurangan infrastruktur. Dan untuk strategic objektif terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia, di mana di sini KPI-nya adalah pelatihan guru dengan target pelatihan akademis dan non-akademis minimal 2 kali dalam 1 bulan untuk para tenaga guru, lalu dengan proyek inisiatif mengevaluasi kekurangan skill dan juga pengetahuan para guru yang dibutuhkan dalam mengajar. Mungkin sekian saja pemaparan balance scorecard dari grup Guardian of PSTI. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.